Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairus salihin fid dharain amin. Masih saja di dalam ma'asil jawarih, maksiat-maksiat anggota badan. Sekarang kita masuk ma'asil aini, maksiat mata. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan pandangan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panca indera, mata, hidung, telinga, lisan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya di sini beliau mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang yang khianat ketika diberi kenikmatan mata. Wa min ma'asil aini, kata beliau, termasuk daripada maksiat mata. Mithlu, seperti an-nadhari ilan nisa'il ajnabiyat, memandang kepada wanita yang bukan mahram. Memandang kepada wanita yang bukan mahram tanpa ada alasan apapun. Tanpa ada alasan apapun. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, an-nadharu sahmun min sihami iblis au kama qala, pandangan itu termasuk daripada anak panahnya setan. Maka di sini seseorang diminta oleh syariat untuk memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang kepada ajnabiyat yang bukan mahram itu dilarang kecuali untuk 7 alasan. Ya, ditulis memandang kepada ajnabiyat, wanita ajnabi diperbolehkan kapan? Ketika 7 alasan. Salah satu dari 7 alasan ini. Yang pertama diperbolehkan memandang kepada ajnabiyat pertama untuk tujuan syahadah, untuk tujuan persaksian. Boleh melihat kepada wanita yang bukan mahram untuk tujuan persaksian. Contoh, ada wanita yang minum minuman keras dan orang ini nggak jera-jera, sudah kita nasihati, dibelai pakunta ande, kita kasih tauhid, kita kasih wa'id, ancaman syariat. Namun tambu, kalau tidak berhenti, saya laporkan ke pengadilan. Tetap tidak berhenti. Bagaimana cara melaporkan? Dicarikan saksi terlebih dahulu. Laki-laki 2 orang yang sudah dewasa. Itu loh, coba lihat fulana atau fulan lagi minum minuman keras. Ya, coba dilihat juga 2, baru diangkat permasalahan ke hakim. Melihatnya saksi kejadian ini kepada ajnabiyat tadi ini, bagaimana hukumnya? Diperbolehkan. Tapi tetap ala qadril hajah, seukuran dengan kebutuhan. Misalkan hanya dibutuhkan untuk 5 menit, kalau 5 menit. Jangan memandang lebih daripada itu. Kenapa? Yang lebih daripada itu hukumnya tidak diperbolehkan alias haram. Contoh juga, di dalam persaksian perzinahan, seseorang itu tidak bisa dikatakan berzina kecuali masuknya zakar kepada farj, masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, kemudian disaksikan oleh 4 orang laki-laki dan bersaksinya bareng-bareng.
ya, bersaksinya bareng-bareng. Maka tidak diperbolehkan kalau orang mengatakan saya lihat apa fulan sama fulana berzina. Kita lihat saat itu sama siapa? Ana sendirian, ana lihatnya gantian. Bagaimana? Layat but tidak bisa dianggap perzinahan masih. Itu dikatakan perzinahan empat-empatnya dan harus melihat masuknya zakar dan harus bareng-bareng. Ya menurut sekarang bahasanya nobar leh, nonton bareng. Tapi ala qadril hajah hanya seukuran kebutuhan. Seukuran kebutuhan. Sudah lebih daripada itu tidak boleh, haram. Bikin nobar nyaman terus live streaming. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan. Setelah melihat langsung bersaksi. Setelah melihat langsung bersaksi. Keempat-empatnya bagaimana? Setelah itu baru dihukumi dia pezina. Suara siapa itu? Sudah? Itu yang pertama untuk persaksian. Yang kedua, ya, jadi anak ulangi ya, anak ulangi. Diperbolehkan melihat laki-laki kepada wanita yang bukan mahram atau sebaliknya. Wanita yang bukan mahram melihat kepada laki-laki yang bukan mahram. Paham ya? Laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kepada istrinya sendiri atau budaknya diperbolehkan. Diperbolehkan semua yang dimiliki oleh istri meskipun kemaluan. Meskipun ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melihat kepada kemaluan istri yurithu Thomas bisa menyebabkan kebutaan. Hadis ini ulama sepakat adalah hadis dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, nisa'ukum hartsun lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Perempuan kalian adalah ladang kalian bercocok tanam, maka nikmatilah dimanapun ladang tersebut kalian akan menanam. Jadi melihat kepada sekujur tubuh istri, suami bagaimana hukumnya? Boleh. Tapi, dengarkan, tapi istri melihat sekujur tubuh suami tidak boleh kecuali dengan izin. Oh, larangan si Tika ye. Iya. Kenapa? Karena kita punya uang mahar. Kita itu menikah pakai uang mahar. Ibaratnya kita bukan membeli perempuan, tapi kita membeli kemanfaatan kemaluannya. Kita membeli untuk meluapkan hawa nafsu, kita beli dengan uang mahar. Jadi, apa yang sudah kita beli, boleh kita nikmati. Paham? Paham, Min? Boh, minta paham, amun amin. Tapi, ketika istri ya mau melihat kepada yang kita punya, bagaimana hukumnya? Wajib izin. Oh, nyon etika ento tro anu eki foro oleh mun ta oleh eti ta oleh. Hakada syariah, ini syariat. Tetapi seinti keluar mahar itu bodoh kena. Ini pas demi cinta, mahar raja, pas tak oleh apa ya? Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, diperbolehkan apa namanya? Melihat kepada wanita yang bukan mahram tadi itu adalah melihat kepada wanita yang akan dinikahi atau an-nazaru ilal makhtubah. Melihat kepada calon istri. Bagaimana batasannya? Diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan. Wah, ya. Kemudian tangan, telapak tangan. Ya, itu yang diperbolehkan. Selain daripada itu tidak boleh. Ningku sokona oleh.
jarinya, kukunya boleh. Lehernya tidak boleh. Wanita kalau cerdas, ketika dilihat tangannya dibolak-balik. Apa rahasianya? Dalam kitab disebutkan, wajah ini menggambarkan, menggambarkan kondisi kemaluan wanita. Tangan ini menggambarkan sekujur tubuh. Pun gak bersegi tanang nggak celeng. Tak kira betul pote, suntikan itu. Ini semua ada syariatnya. Jaga min, yang kuat ini. Jadi ketika sudah tangannya hitam, sekujur tubuh hitam. Gitu. Jadi syariat tak usah sampai gak buka, tak boleh sampai kiba. Kiba keluar, erat saya. Tidak diperbolehkan. Semua sudah ada kunci-kuncinya. Belum lagi bagaimana rahasia wajah. Syekh Abdullah Basaudan dalam kitabnya Zaitunatul Ilqoh, itu syarahnya itu memberikan beliau trik, meskipun ini tidak ada nasnya, tapi beliau secara percobaan, observasi, beliau memberikan trik-trik sampai disebutkan beberapa kriteria. Idza dhaqa famul mar'i, mun bibir copek copek gia, mun cilina merah mital, itu beda kapi. Bayangkan hanya seperti itu. Disitulah rahasia atau hikmahnya orang cadaran. Tak bisa ngabes. Coba bisa ngabes pas kita hafal. Aduh, tak ning. Lemen leka tuku meracangan, boy. Oh, ada si dalam, udah kan begitu. Ada hikmahnya. Makanya jangan kolot sama orang. Apa cadaran? Ontong nah. Bini namu tak apa cadar tingku dikion. Ya, pas atau mau seorang si hafal. Ini beb istri saya, beb. Habib hafal. Oh, nyaman mon dia. Ya. Betul seperti itu. Oh, itu lengkap itu. Bahkan mohon mata seperti ini bermai bobona. Bagaimana kalau sudah dagunya lancip, bermemunannya ini, lisannya, bibir, semuanya ada. Tapi tak ecer naga inti enggak bahaya. Tina fikir ya. Abu Jipan ini timbang mikir itu. Lanjut nomor berapa? Empat, Hmm? empat, empat. Empat. Yang keempat, an-nadharu lil mudawah. Diperbolehkan melihat orang ajnabiyah itu untuk pengobatan. Tobib kepada ajnabiyah, dokter laki kepada dokter perempuan, atau dokter perempuan kepada dokter laki, tapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Maaf, dengan tiga syarat. Lupa. Yang pertama, diperbolehkan kapan? Ketika tidak ada dokter yang sejenis dengannya. Misal, dokter kandungan. Ada boleh sudah, kecuali laki-laki. Nggak ada lagi kecuali dokter ini di kampung itu. Bagaimana? Ya sudah boleh. Paham ya? Tapi kalau ada dokter wanita, ente milih laki-laki, ente yang dosa. Kalian yang menjerumuskan istri kalian untuk kemaluannya dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Ustaz, kalau bidan itu Ustaz kasar, tapi kok dokter itu lembut. Nggak bisa, itu bukan alasan. Kenapa kok dokter kandungan banyak laki-laki sekarang? Iya, karena orang itu, proses kehamilan itu butuh fisik yang kuat. Saya pernah tanya ke teman Agbid, Akademi Perbidanan itu, kenapa kok banyak dokter kandungan, dokter laki-laki? Iya Ustaz, karena untuk melangsungkan proses persalinan itu butuh kekuatan yang luar biasa dan perempuan itu tidak kuat. Tengah malam harus bangun. Setelah itu bagaimana prosesnya? Itu laki-laki yang kuat. Makanya banyak diminati laki-laki. Ya. Terus bagaimana kalau istri kita mungkin mau melahirkan? Jangan kepada dokter laki-laki ketika di situ ada dokter wanita. Ada termasuk alhamdulillah tahadzulan bin nikmah keluarga saya, ya, istri saya waktu mau lahiran anak ketiga ini tidak ada di Batu dokter kecuali laki-laki. Saya sudah pusing. Nyari sebini ada.
Bidan itu pun waktu malam itu tidak ada. Itu malam minggu. Akhirnya saya minta, tidak apa-apa. Saya ngambil pendapat yang sangat lemah. Boleh sudah. Daripada kamu lahir di jalan. Alhamdulillah, berbarengan dengan rahmat Allah, Harim bilang, mun lakar tade, tina mate bayi lebih nyaman. Bayangkan. Daripada kemaluan saya terlihat oleh dokter yang bukan mahram. Ini selaras dengan kejadian ketika zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Zubair bin Awam punya ibu. Ibunya luar biasa. Zubair bin Awam ini pamit kepada ibunya. Bu, saya mau perang. Kata ibunya. Ibu tidak tanya, kamu pakai baju besi apa? Pedangmu ada, tamengmu ada, panahmu ada. Enggak. Apa jangan? Kata ibunya Zubair, coba angkat sarungmu. Apakah kau pakai celana panjang? Diangkat, pakai wahai ibu. Kenapa kok mikir celana panjang? Kata ibu, anak takut ketika kau wafat, auratmu tersingkap terlihat oleh orang yang bukan mahram. Hada rijal. Ini orang yang tamassak bisyariah. Ini orang yang megang syariat begini. Yang ditanya bukan ada pedangnya, enggak. Ada panahnya. Kalau sudah syahid tapi tertutup auratnya bagus. Maka dari itu, syarat yang pertama apa? Tidak diperbolehkan kecuali ada dokter yang sejenis di kotanya. Kedua, dibarengi dengan mahram. Dibarengi dengan mahram. Ibunya, bapaknya, kakaknya, terutama suaminya. Ya. Terutama suaminya. Yang ketiga, diperbolehkan membuka aurat apabila dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, nggak usah. Diperbolehkan sampai membuka aurat si istri apabila dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak usah. Sakit mata. Dan si dokter, buka rok. Ya tapok dokter. Dimma mata burukan rok kan ya. Ya gitu-gitu sudah tidak masuk akal sudah. Pokoknya ketika dibutuhkan untuk buka aurat, harus dibarengi dengan mahram dan diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Itu nomor berapa gila? Nomor 4. Sekarang nomor berapa? 5. Nomor 5. Diperbolehkan melihat kepada wanita yang bukan mahram adalah lil muamalah, untuk transaksi jual beli, sewa menyewa, pegadaian, persewaan, muamalah apa hutang piutang. Tapi tetap ala qadril hajah, cukup seukuran kebutuhan. Yang dilihat seperti yang ketika pernikahan hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Ya, jual beli seperti melihat rokok karena besar kita si jual. Boleh, boleh. Itu nomor 5. Sekarang nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6, melihat kepada budak yang akan dibelinya. Ada ini sudah tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku mau beli budak. Budak itu kan manusia. Boleh. Bahkan untuk dibolak-balik boleh. Misalkan coba budaknya suruh putar badan. Boleh. Karena budak itu barang. Yang ke 7. Oke, yang terakhir. An-nadharu li ajli ta'lim. Melihat karena untuk belajar. Boleh diperbolehkan oleh ulama. Ya. Tapi apabila hal tersebut mengundang fitnah, maka afdol tidak melihatnya. Ya. Jawazun nadhar li ta'lim mutlaqan. Diperbolehkan memandang untuk tujuan belajar secara mutlak. Ya, secara mutlak diperbolehkan.
Makanya di Dalwa itu proses belajar mengajar antara Habib Segaf dengan santriwati biasa, cuman yang santriwati cadaran. Boleh, kenapa enggak? Ya, yang enggak boleh itu kalau berdua, kaduaan, sebeda ukti-ukti aja dekat situ. Si pas itu mata saya sudah ya cari bin Habib Mustafa di Saratul Jamiah. Mari, macam dekat saya. Privat les-lesan ini. Haram. Haramnya bukan memandangnya, wa dua enai itu. Selesai. Itu maksiat mata. Aduh, ini mancung pembahasannya. Ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan? Saya Habib. Oke. Dari penjelasan barusan, bagaimana kalau kita melihat seorang wanita dengan menggunakan cermin? Artinya kita misalkan ada mau periksa misalkan ya, kita duduk di antrian yang mana di depan itu ada kaca. Bagaimana kalau kita melihat itu dengan pantulan begitu, Beb? Oke. Melihat wanita tidak secara langsung atau menggunakan cermin sama halnya ketika melihat HP. Orang melihat wajah wanita yang ada di TikTok, kemudian yang ada di TV, atau mungkin di layar. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan nggak apa-apa. Ya, tapi dengan syarat tidak ada syahwat. Nggak mungkin tapi, pasti ada syahwat. Ya, makanya haramnya bukan gara-gara melihat ajnabiyahnya, tapi karena syahwatnya itu. Kan ya. Jadi karena syahwatnya itu yang jadikan dia haram. Karena tidak melihat yang langsung, melihat cermin. Bahkan kalau kita lihat, kita melihat foto. Kalau video mungkin sudah jelas wanita gerak ya. Kita melihat foto. Foto itu apakah gambar? Bukan. Foto itu habsudzil. Menahan bayangan. Bayangan ditahan. Kita tidak melihat orangnya, kita lihat bayangannya. Haram, tidak haram kata ulama. Tapi kalau yang membuat itu syahwat haram. Ya. Makanya sampai sekarang kalau kita bilang gimana dikit mau ditanya ki orang cek terlalu rinci seperti ini nggak boleh. Morningku video bening-bening TikTok baru mah haram. Karena tak apa-apa sih haram syahwat teh. Haram betul haram juga pi. Kenapa? Karena tidak mungkin pasti syahwat. Pasti ada syahwat di situ. Kalau kita bilang, oh enggak, mau ngabus enggak, sepenting tak syahwat. Akhirnya dia terjerumus ke dalam maksiat, kita yang menjadi penyebabnya. Soal? Yuk, Eh, jalan. Hukumnya dokter kandungan laki-laki yang Ya, kesehariannya melihat aurat perempuan. bagaimana hukumnya? Sama, boleh. Selama dibutuhkan. Kan saya bilang tadi, itu hukum laki-laki melihat kepada wanita atau wanita melihat kepada laki-laki. Dibolehkan. Siap. Ada lagi? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Wa nadhoril aurati. Termasuk daripada maksiat mata adalah melihat aurat. Melihat aurat ini kita harus tahu bagaimana batasan aurat. Yuk tulis aurat. Batasan-batasan aurat. Aurat laki-laki. Aurat laki-laki. Auratul rajul mutlakon fi shalah. Aurat laki-laki di dalam sholat atau di luar sholat. Sama, ya. Aurat laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat. Sama. Sampai apa? Antara pusar dan lutut.
antara pusar dan lutut. Lah, kalau antara pusar dan lutut, berarti lutut dan pusarnya itu masuk aurat. Ya, bunyi pas pusar di bawahnya, bukan. Antara pusar dan lutut, berarti pusar dan lutut termasuk aurat. Ada orang sholat kaosan, celana, pakai celana tapi di bawah lutut. Bagaimana hukumnya? Sah, cuman kurang adab. Kita ngomong sah apa enggak? Sah, cuman kurang adab. Ada juga itu juga aurat laki-laki apa namanya di depan mahramnya, depan ibunya, depan kakaknya yang perempuan, depan anaknya, itu selain pusar dan lutut. Laki-laki bengkang, dada, tidak ada masalah. Tapi jangan pakai celana pendek. Kenapa? Karena auratnya kebuka. Ya, depan anak saja tidak boleh apa boleh pas entar ka ilmalik celanaan asal lebaran. Kan banyak sekarang, iya. Makanya harus tahu bagaimana batasan aurat laki-laki. Aurat yang kedua adalah aurat wanita di dalam sholat. Aurat wanita di dalam sholat semua badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Aurat wanita ketika di sholat. Apa? Seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lihat, lihat wajah. Ini wajah nih. Dagu bukan termasuk wajah. Telinga bukan termasuk wajah. Kebuka sedikit batal. Rambut satu aja, bagaimana? Batal. Sholatnya batal. Tangan, kedua telapak tangan. Makanya pasti ada cincinnya. Di dalam mukena itu ada cincinnya. Kalau dia takbiratul ihram, Allah ngalosot, bagaimana? Sampai kebuka sedikit daripada pergelangan tangan, hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena kebuka auratnya. Jadi telapak tangan sama wajah itu aurat yang boleh dibuka oleh wanita ketika sholat. Selainnya wajib tertutup. Paham? Yang kedua, indal ajanib. Aurat wanita di luar rumah. Kelihatan orang yang bukan mahram. Bagaimana? Jami'u badaniha. Seluruh wajahnya tanpa terkecuali. Marah Setiawan. Ayo. Sekarang itu mazhab Syafi'i begitu. Berarti kalau seluruh badannya, kalau seorang wanita keluar rumah harus tutup semua badan, berarti menunjukkan cadar itu hukumnya wajib menurut mazhab kita Syafi'i. Paham? Cadar itu bagaimana hukumnya? Wajib. Kenapa? Karena wanita kalau keluar wajib tertutup semuanya. Semua tertutup. Yang dikenal bukan lagi cadar apa? Burko. Burko itu sudah tinggal mata begini ditutupi kain satu lagi. Itu mazhab Syafi'i. Ustadz tanya, ini umi kita, istri kita, kakak kita. Ini kan kadang ke pasar tidak begitu, Ustadz. Tidak cadaran, wajahnya kebuka, tangannya kebuka, kemudian kakinya kadang kebuka. Bagaimana hukumnya? Nah, ada pendapatnya Imam Baijuri yang mengatakan diperbolehkan wanita zaman sekarang, zamannya beliau ya, apalagi zaman sekarang, zamannya beliau, diperbolehkan ketika keluar rumah untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan saja. Itu mengambil dari madhab yang lain. Dari Imam Baijuri mengambil dari madhab imam yang lain. Kita mengikuti Imam Baijuri sebagai ulama Syafi'i. Paham? Contohnya nggak ini? Contohnya nggak ini? Amin ini madhab Syafi'i. Abang
madhab Abu Hanifah. Ya. Terus madhab Syafi'i wajib cadaran. Madhab Abu Hanifah tak wajib cadaran, boleh pakai kerudung biasa. Saya Syafi'i, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Kalau ngikuti abang Abu Hanifah tak boleh, namanya talfik, campur aduk madhab. Enggak Wahabi itu. Lalu bagaimana saya ini biar istri saya selamat, kakak saya yang tidak cadaran selamat, bagaimana? Ikut ulama yang mengikuti amin. Ikut ulama yang mengikuti, ikut ulama amin yang mengikuti abang. Ikut ulama Syafi'i yang mengikuti pendapatnya Abu Hanifah. Siapa? Contohnya Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis ini penganut mazhab Syafi'i. Cuman beliau condong pendapatnya kepada mazhab Abu Hanifah. Bagaimana? Ana ikut Mukhlis saja lebih enak. Tapi kalau anak lengkap langsung ke abang, tak boleh. Siapa ente? Ada aturannya. Pindah madhab itu ada aturannya. Paham ya? Lah, kenapa kok para habaib mengambil pendapat Syafi'i? Pendapat fikihnya kenapa kok Syafi'i? Karena pendapat mazhab Syafi'i itu pendapat paling lengkap ulamanya. Ente mau ikut pendapat Maliki, tidak bisa. Ulama Syafi'i ada yang ikut Maliki. Kita ikut yang Syafi'i, yang dia ikut Maliki. Iya. Paham ya? Bohong bos lagi ngomong ada saya paham ini. Sudah. Kemudian sudah ya, itu apa namanya? Aurat perempuan di luar rumah. Sekarang aurat perempuan di hadapan perempuan yang lain atau di hadapan mahramnya. Ya, nah ibunya, di depan ibunya, atau di depan anaknya yang laki-laki, atau mungkin di temennya sama-sama perempuan. Bagaimana batasan auratnya? Dalam kitab disebutkan ma baina surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Maaf, misalkan tidak pakai kaos atas, boleh saja, cuman kurang adab. Nah, bahkan ditegesi lagi oleh pendapat yang lain, mazhab Syafi'i, ya, direvisi. Yang sekarang ini pendapatnya antara pusar dan lutut direvisi. Apa? Aurat perempuan kalau di hadapan perempuan yang lain atau di hadapan mahramnya sendiri, bagaimana? Ma yabdu indal mihnah. Apapun yang tampak ketika berprofesi. Saya tanya, orang profesi itu tak mungkin cadaran. Orang satu kantor semua perempuan. Biasanya tidak pakai kerudung. Boleh. Di hadapan mahram. Di hadapan perempuan yang lain. Boleh. Atau mungkin lengannya dibuka sampai lengan. Boleh. Boleh. Ya, lebih terhormat pendapat ini. Atau mungkin kakinya kelihatan. Boleh. Boleh. Tapi kalau mengambil pendapat yang pertama, ma baina surra war rukbah, antara pusar dan lutut, seakan-akan kurang etis. Masa laki perempuan sama perempuan duduk tidak pakai atasan, kan tidak bagus. Makanya ngambil pendapat yang kedua apa? Apapun yang tampak ketika berprofesi. Sisanya wajib ditutupi. Selesai. Masalah aurat ini ada pertanyaan? Fadhol. Aurat laki-laki kan dari pusar ke lutut, Habib. Ya. Semisal anak sholat pakai sarung, ternyata sarung anak ini ada lubangnya di paha. Kif hukum sholat? Kalau dia mengetahui ketika sholat, wajib langsung ditutupi. Ya. Kalau misalkan tidak ditutupi, agak lama, maka sholatnya batal. Ya. Inkishaf, termasuk daripada batalnya sholat adalah inkishaful aurah illam tustar halan. Termasuk batalnya sholat adalah terbukanya aurat, tapi tidak langsung ditutup. Pada orang apa yang seperti orang sholat, tiba-tiba kena angin sarungnya.
terangkat sampai kelihatan auratnya. Bagaimana? Langsung tutup, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau ISIS dia, nyaman ini, ya batal. Ya, lagi? Sudah? Kita lanjut ke maksiat mata yang ketiga. Wan nadhari bil istiqari ilal muslim. Termasuk maksiat mata adalah memandang dengan pandangan remeh kepada muslim yang lainnya. Ya, tidak boleh mandang dengan pandangan remeh. Oh, fulan. Pandangan seperti itu termasuk nanti maksiat mata. Ya. Atau pandangan ghibah. Atau pandangan ghibah. Pandangan ghibah itu ketika kita mau menghibai teman kita yang baru datang atau yang duduk di sebelah kita, tapi tidak pakai lisan, pakai isyarat mata. Ada maksiat mata. Ada maksiat mata. Moncolek Habib, maksiat tangan itu. Julit, nah itu maksiat tangan itu. Maksiat mata. Itu namanya khainatul a'yun. Mata yang khianat. Kemudian termasuk daripada maksiat mata adalah an-nadharu fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Memandang kepada rumah orang tanpa seizinnya. Maksudnya rumah dalam ya. Dalamnya rumah orang tanpa seizinnya. Makanya kita diajari di Tarim, ketika masuk ke rumah habaib, kita ziarah mereka, itu untuk hanya memandang tuan rumah. Kalau kita mandang begini, itu ditegur sama mereka. Hei, enak, mana mata ente ini? Ini anak tuan rumah, ngapain dia lihat sekitar ini? Harus izin untuk melihat sekitar. Tarbiyah ini. Haram karena. Lepas mata pun zaman sekarang, ucuk perak ria yang apalah saya istimewa. Ada tidak boleh karena tidak punya ilmu. Hatta melihat sekitar itu loh. Itu hukumnya harus izin. Apa boleh nggak lengaan? Oh, boleh. Haram. Makanya termasuk diantara sunnah, orang ketika bertamu mengucapkan salam tidak boleh depan pintu. Sebagaimana yang dilakukan Nabi itu kalau bersalam geser dari pintu. Kenapa? Takut ketika kebuka terlihat orang yang di dalam. Mungkin tidak pakai kerudung. Mungkin apalah yang sekiranya menjadi aib terbuka. Semua sudah diatur sama Nabi. Kalaupun tidak ada kecuali hanya pintu, bagaimana? Sunnahnya bersalam kemudian berpaling. Assalamualaikum. Sunnah berpaling. Kenapa? Takut terlihat yang di dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Diatur sampai sedemikian rupa. Sudah? Nah, itu maksiat mata. Dalam beberapa keterangan yang lain, beliau juga mengatakan termasuk maksiat mata ini apa? Melihat kepemilikan orang lain tanpa izin atau yang kita sebut dengan ghosab. Apa ghosab? Ghosab itu dikira meminjam tidak, mengambil tidak. Seperti contohnya, saya main ke rumahnya Mas Dori. Ya, ada kitab Mas Dori, kitab atau mungkin buku telepon atau mungkin majalah, saya ambil tanpa izin, saya buka. Tanpa izin, bagaimana? Itu termasuk maksiat mata. Harus izin. Afwan Mas Dodi, saya boleh baca-baca. Ya. Oh boleh Habib. Baru dibuka. Untuk apa? Jaga ini. Tapi beda dengan dhiyafah ya. Beda dengan jamuan. Kalau jamuan sunnahnya mengambil sendiri. Jajan yang sudah disediakan di talam depan, di meja depan itu, jangan nunggu tuan rumah untuk mempersilahkan. Sunnahnya langsung ambil nanti. Ya cuk ibu bentoples, terlalu ngangkep mun itu. Ambil langsung. Kenapa? Karena itu idkhalus surur, lebih menyenangkan kepada tuan rumah dan itu memang untuk haqqud dhiyafah. Tanpa izin. Assalamualaikum, salam, Masya Allah, khair.
alat kacaan. Insyaallah, kaif khabar, khair. Boleh. Tapi kalau buku atau kepemilikan orang lain, handphone terutama, wajib izin. Kalau tidak, maka namanya ghosab. Ghosab itu hukumnya haram. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan babul ghosab. Bab ghosab. Ghosab itu menguasai barang orang lain tanpa izin. Contoh, barang siapa yang menguasai barang orang lain. Contohnya buku gelap wah. Anak ngambil, tiba-tiba anak baca. Terus rusak. Rusak bagaimana? Wajib ganti rugi dengan harga paling tinggi di saat itu. Majalah itu harganya dulu 5.000, sekarang naik 15.000. Bagaimana? Diganti 15.000. Lah, saya ingatkan termasuk ghosab adalah duduk di kendaraan orang tanpa izin. Nah, banyak ini sini. Tujuh corak sepeda motor TV. Ya, tak apa-apa ya, tak apa-apa. Tak boleh itu ghosab. Kecuali apabila idza ulima ridahu, kalau memang diketahui dia ridho, boleh. Kayak misalkan anak ke rumahnya Helmi, sandalnya Helmi anak pakai, boleh, boleh. Anak tahu karena Helmi bakal ridho dengan seperti itu, boleh. Tapi juga ada batasan, bukan pas anak, mau sandal oleh masuk kamar ini, udah irungan, tak oleh. Jadi apa yang dia ketahui ridho, dia tahu batasan-batasannya, yang begini hukumnya boleh. Contoh, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pernah sekali waktu bermain ke rumah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Ada sama-sama wali, sama-sama kutub, sama-sama alim. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, iya, yang ngarang kitab ini, yang ngarang kitab Sulamut Taufik, Ya Arhamar Rahimin, Farij Anal Muslimin, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini termasuk gurunya Habib Ali Habsyi. Ini pernah berkunjung. Suatu saat Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mau wudu. Habib Hasan masih ke dalam. Akhirnya beliau sudah minta izin untuk ke kamar mandi. Mau masuk kamar mandi butuh sandal. Nggak ada sandal kecuali punyanya Habib Hasan. Bagaimana? Beliau tahu kalau dipakai sandal ini bakal ridho. Maka dipakai oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir tanpa izin. Dengan niatan apa? Tabarrukan. Saya nyari tabarrukannya Habib Hasan. Orang alim wali. Dipakai ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi selesai, kalau dari kamar mandi masuk musola, Habib Hasan datang. Terlihat sandalnya basah. Ditanya, siapa yang pakai ini? Kata Habib Abdullah bin Thahir, ana yang pakai. Kata Habib Hasan, mulai saat ini tidak ana pakai lagi. Kenapa? Tabarrukan punya antum pernah dipakai barusan. Ana simpen. Hakadha ulama-una, gitu ulama-ulama kita. Yang ini tabarrukan, yang ini juga tabarrukan. Keng tak gending tero min, tak gending tero ben situ. Lain ini hadromut jauh. Lain. Maka hati-hati dengan bab ghosab. Apa bab ghosab itu? Menguasai kepemilikan orang lain tanpa izin. Dibilang minjam tidak, mencuri tidak. Dan itu hukumnya nanti adalah ganti rugi ketika rusak. Nah, itu diantaranya maksiat mata. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Melihat kepada rumah ya, Beb. Kalau di luarnya rumah, Beb. Contohnya ngak sandal apa itu, tak apa ya, Beb. Tidak apa-apa, yang penting bukan dalam rumah. Yang dikatakan biasanya ulama itu orang-orang itu tidak takjub dengan perangkat rumah, tapi takjub dengan foto yang ada di rumah. Foto lihat. Makanya Habib Abu Bakar Gresik ketika diundang orang kaya, beliau ngajak cucunya. Pas masuk ke rumah orang kaya, cucunya tuh ngelihat rumahnya. Oh, Masya Allah, ajib rumahnya ini. Sama Habib Bakar dipegang matanya ditutupi. Kata beliau, la tamuddanna ainaik. Jangan panjangkan pandanganmu kepada duniawi ini. Selain tidak boleh pandangan kepada duniawi, beliau juga jaga mata dari memandang rumah orang lain tanpa izin.
Kata salaf. Salaf ini, salafun soleh, tidak melangkah kecuali semuanya sunnah. Semuanya ada dalilnya. Soal? Sudah? Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan, di Ahad, Rabu depan insya Allah. Kalau misalkan bisa talaki, insya Allah talaki. Mudah-mudahan yang diajarkan manfaat. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul sallallahu zahiran wa batinan bijahi Taha Rasul Fatimah Zahra il-Batul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.